cairan merah dari darah gadis muda atau dari perawan itu yang terbaik dan paling efektif. 4 wanita bangsawan berhasil dia jebak dan nasibnya tidak berbeda dengan para pelayan-pelayan di rumahnya. Teman-teman, cerita-cerita soal penyiksaan, penghilangan nyawa secara massal, pemerkosaan, genosida itu identik dengan perang dan tertuju pada gambaran laki-laki sebagai pelakunya, ya kan? Tapi ternyata sejarah juga mencatat tidak sedikit tokoh wanita berkuasa yang melakukan hal itu. Begitu pula pada kasus kekejaman Lady Elizabeth Bathory. Lady Elizabeth Bathory ini lahir pada keluarga berada di tahun 1560 dari keluarga yang bisa dikatakan bangsawan. Cukup mapan. Keluarganya sudah menghasilkan banyak sekali orang yang berpengaruh di masanya, termasuk Raja Transylvania dan Polandia. Karena alasan politik, Lady Elizabeth Bathory dinikahkan dengan Pangeran Ferenc Nadezhdy. Sejarah mencatat, sebelum pernikahannya berlangsung, ternyata Lady Elizabeth ini sudah mengandung anak dari hubungannya dengan seorang petani. Diceritakan kalau Bathory sempat melahirkan seorang putri yang kemudian dia buang entah kemana. Oleh karena itu, dia dibawa ke kastil keluarga dengan alasan sakit. Ya, Lady Elizabeth ini menderita kejang-kejang yang mungkin merupakan epilepsi kalau di zaman sekarang. Melalui penyakitnya inilah Lady Elizabeth Bathory pertama kali diperkenalkan dengan hal-hal yang aneh dan tidak wajar. Sejak itu, dia mulai menyiksa para pelayan dan belajar ilmu hitam ketika suaminya pergi berperang. Menurut sejarah, ketertarikannya pada penyiksaan dimulai ketika keluarganya berurusan dengan musuh-musuh politik. Bahkan, dia juga minum dan mandi pakai cairan merah alias darah para korbannya agar katanya tetap cantik dan awet muda. Penasaran dengan kisah Lady Elizabeth Bathory yang sempat dijuluki Lady Dracula ini? Yaudah, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya, aku mulai ceritanya sekarang. Teman-teman, Lady Elizabeth Bathory lahir sebagai keturunan bangsawan kerajaan dari kerajaan Hungaria pada tahun 1560. Mendapatkan banyak sekali privilege ya, sejumlah keistimewaan dalam hal pendidikan dan juga peringkat sosial yang tinggi. Kisah masa kecil Lady Elizabeth Bathory menggambarkan kalau dia ini diperkenalkan dengan kekerasan, kekejaman oleh keluarganya sendiri. Dia bahkan turut menyaksikan hukuman, punishment, dan eksekusi brutal yang dilakukan oleh petugas-petugas ayahnya. Tidak hanya itu, Lady Elizabeth juga hidup bersama anggota keluarga yang terlibat dengan satanisme dan sihir. Antara usia 10 dan 12 tahun, sejarah mencatat kalau Lady Elizabeth bertunangan dengan Count Ferenc Nadezhdy. Keduanya kemudian dinikahkan pada 8 Mei 1575 ketika Lady Elizabeth berusia 15 tahun. Tapi sebenarnya sebelum menikah, Lady Elizabeth ini pernah melahirkan seorang putri dengan seorang anak petani seperti yang aku ceritakan di awal tadi. Tapi anak itu kemudian diberikan kepada seorang wanita petani yang dipercaya dan perselingkuhan Lady Elizabeth Bathory dirahasiakan sejak saat itu. Sedangkan suaminya ini kebanyakan menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari rumah melawan Ottoman, yaitu berperang gitu ya, dan meninggalkan Lady Elizabeth untuk menjalankan perkebunannya. Kesadisan Lady Elizabeth Bathory menjadi lebih jelas seiring berjalannya waktu, teman-teman. Setelah meninggalnya sang suami di tahun 1601, kekejamannya pun meningkat. Suatu hari, Lady Elizabeth memukul seorang pelayan yang masih gadis karena pelayan itu menyisir rambutnya terlalu keras. Dipukullah. Nah, ketika memukul gadis itu sampai berdarah, darah sang pelayan menetes ke tangan Lady Elizabeth. Ketika melihat darah itu menetes di kulit tangannya, Bathory ini merasa warna kulitnya kok jadi tampak lebih muda, lebih cantik, lebih fresh. Dari situ, Lady Elizabeth Bathory beranggapan kalau dengan darah dia akan tampak lebih muda.
Cairan merah ini dianggapnya sebagai rahasia untuk awet muda. Dan karena pelayan yang dipukulnya adalah seorang gadis muda, maka Elizabeth ini berkesimpulan kalau cairan merah dari darah gadis muda atau dari perawan itu yang terbaik dan paling efektif. Selain itu, dia juga berpikir untuk menyembuhkan penyakit kejang-kejangnya tadi, yang kalau di zaman sekarang kita kenal dengan epilepsi, dia harus makan dan minum darah dari tengkorak orang yang tidak menderita, yang saat itu dipercaya dapat menyembuhkan penyakitnya itu. Ih, gila banget ya. Setelah suaminya meninggal, ketakutannya untuk menjadi tua semakin meningkat, teman-teman. Dengan kesimpulan yang dia buat sendiri ya, di kepalanya, Elizabeth lalu menghilangkan pelayan-pelayan muda di kastilnya agar bisa mandi dengan cairan merah atau darah dari pelayan itu. Pelayan muda itu bukan korban satu-satunya bagi Lady Elizabeth. Justru sejak kematian pelayan muda yang pertama, para pelayan muda lainnya juga menjalani siksaan dan bahkan dari mereka tewas karena kehabisan darah. Para pelayan yang masih muda, khususnya masih gadis, mengalami siksaan yang mengerikan dengan beberapa anggota tubuh dipotong demi penyediaan darah untuk Lady Elizabeth. Seakan belum puas ya dengan menghilangkan nyawa para pelayan, Lady Elizabeth mulai mengembangkan kreativitasnya dengan target para bangsawan. Jadi bukan para pelayan aja nih yang jadi korbannya. Dengan kecerdasan dan kecantikannya ini, teman-teman, Lady Elizabeth memancing para korbannya ke istana dengan iming-iming dikasih pendidikan lebih tinggi. Ya, sebagian besar korbannya adalah anak perempuan berusia antara 10 sampai 14 tahun, dan biasanya mereka ini adalah putri bangsawan rendahan yang dikirim ke istana Lady Elizabeth Bathory untuk belajar etiket atau belajar pendidikan. Dan benar aja, 4 wanita bangsawan berhasil dia jebak dan nasibnya tidak berbeda dengan para pelayan-pelayan di rumahnya. Ketika 4 wanita bangsawan muda ditemukan tidak bernyawa, sebuah penyelidikan terhadap Lady Elizabeth Bathory dilakukan di tahun 1610. Ya, teman-teman, tentu saja Elizabeth Bathory yang dituduh melakukan hal itu. Singkat cerita, Lady Elizabeth Bathory dan beberapa pelayannya akhirnya ditangkap pada tahun 1610 dan antek-anteknya itu diadili pada tahun 1611. Jadi sebenarnya Lady Elizabeth ini menjalankan aksinya itu tidak sendiri, tapi dibantu dengan banyak beberapa orang yang lain. Dengan lebih dari 300 laporan saksi dan banyak kesaksian, vonis bersalah akhirnya dijatuhkan kepada Elizabeth Bathory dan antek-anteknya. Seorang gadis pelayan mengaku sudah melihat bukti di buku pribadi Lady Elizabeth Bathory yang menyatakan kalau korbannya itu sekitar 650 orang. Banyak kaki tangan Bathory yang dihukum mati karena bersalah membantu Lady Elizabeth menghilangkan nyawa banyak orang, tapi tidak dengan Lady Elizabeth Bathory, teman-teman. Karena apa? Iya, karena privilege tadi. Karena statusnya yang bangsawan, keturunan kerajaan, membuat dia sempat kebal hukum. Tapi meskipun begitu, pihak istana yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Lady Elizabeth selama bertahun-tahun, pada akhirnya memutuskan untuk mengurung Lady Elizabeth Bathory di sebuah ruang kecil di istana. Hanya sedikit celah yang dibuka untuk menyediakan makanan kepada si Bathory. Dan di dalam kamar kecil itulah, teman-teman, Lady Elizabeth menghabiskan sisa hidupnya sampai meninggal dunia pada tahun 1614. Oke, teman-teman, itu tadi ya ceritaku agak sedikit berbeda. Ini kisah tentang Lady Dracula yang suka mandi darah dari para gadis demi awet muda. Ya, walaupun Lady Elizabeth ini dikenal dengan perbuatan kejamnya, Elizabeth juga dikenang sebagai salah satu anggota keluarga Bathory yang terbaik karena kecerdasannya. Gimana menurut kalian? Menurut catatan sejarah ya, ada lebih dari 650 wanita muda meninggal karena Elizabeth. Korban-korban itu tidak hanya berasal dari kalangan pelayan, tapi juga kalangan petani, bahkan bangsawan yang dijebaknya. Oke, untuk kamu yang suka dengan channel ini, silahkan berikan dukungan agar aku terus semangat memberikan video-video baru. Jempol ke atas, subscribe, dan diklik lonceng notifikasinya ya, karena aku akan hadir kembali membawakan cerita buat kamu yang lainnya di Ruang Cerita.